Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dikson dan teman-teman. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi analisis kebijakan moneter dan perbankan serta permasalahan di Indonesia. Kelompok 7 terdiri dari Gabriel, Virial Rahadatul Aisy, dan Herleni Putri. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Kebijakan ini dilakukan dengan cara mengatur keseimbangan antara persediaan barang, keefektivitasan tingkat suku bunga yang berhubungan erat dengan uang dipengaruhi dengan nilai mata uang secara global. Selain itu juga memberikan dampak yang besar terhadap dunia perbankan, karena bank adalah organisasi yang mengatur dan memberi tindakan atas nilai suku bunga dan nilai uang sebuah negara. Kebijakan moneter dibagi menjadi dua, yaitu ada kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif ada operasi pasar terbuka. Kebijakan operasi pasar terbuka ini akan mempengaruhi jumlah uang beredar, baik dan memperbesar atau ekspansi dan memperkecil atau kontraksi jumlah uang beredar, serta berpengaruh pada jumlah kuantitas beredarnya uang. Hal ini nanti berkaitan dengan tingkat kestabilan harga. Lalu yang kedua ada giro wajib minimum bank sentral mengontrol cadangan hukum atau MBL. Dan bank diharuskan untuk mempertahankan jumlah uang saat ini cadangan sama dengan porsi yang telah ditentukan dari kewajiban lancar mereka. Bank lebih mampu menggunakan likuiditas cadangan untuk memberikan lebih banyak kredit ketika proporsinya lebih rendah. Yang ketiga ada politik diskonto, mengurangi tingkat diskonto dan suku bunga pinjaman kepada bank umum, serta biaya dan bunga yang dibayarkan oleh bank umum, jika bank sentral bermaksud meningkatkan pembiayaan publiknya. Kebijakan moneter kualitatif. Himbauan moral argumen moral bank sentral adalah bahwa bank harus merealokasi kas mereka secara berbeda. Dengan demikian, kondisi yang diinginkan pemerintah dapat terpenuhi. Tantangan utama bagi kebijakan moneter. 1. Melemahnya kanal kredit sebagai saluran transaksi. Kedua, perubahan perilaku suku bunga dan deposit. Ketiga, ada volatilitas arus modal dan nilai tukar. Dan keempat, ada fragmentasi pasar keuangan. 1. Kebijakan moneter di Indonesia tahun 2024. Kebijakan yang diterapkan di Indonesia ialah sebagai berikut. Suku bunga yang diartikan ialah suku bunga sertifikat Bank Indonesia atau SBI merupakan unjuk laba investasi yang mengalami oleh yang memiliki dana dini serta wujud bayaran peninggalan yang harus diterbitkan dari penanam modal pada pemakaian dana yang punya peninggalan bagi berdasarkan Suseno 2008. Bank Indonesia menghasilkan pesan berharga pada mata duit rupiah berlaku semacam pengesahan pinjaman dalam waktu pendek. Suku bunga bahwa akibat kepada keputusan sendiri kepada opsi pembelanjaan modal meningkat besar ataupun pengamanan modalnya ke dalam berbagai deposito. Tingkatan suku bunga yang besar menggambarkan ciri kurang baik pada harga obligasi. Tingkatan suku bunga yang besar hendak meningkatkan suku bunga dipertunjukkan atas investasi dalam obligasi. Kedua, ada kebijakan moneter di Indonesia tahun 2024. Operasi pasar terbuka operasi ialah salah satu instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank Sentral buat mengendalikan likuiditas dalam perekonomian. Lewat pembedahan ini, Bank Sentral memiliki ataupun menjual sekuritas pemerintah di pasar terbuka buat mempengaruhi jumlah duit yang tersebar serta suku bunga. Kala Bank Sentral melaksanakan pembelian sekuritas, jumlah duit yang tersebar bertambah yang bisa memicu investasi serta mengkonsumsi riset oleh Kasri serta Azhara 2020. Menampilkan kalau pembedahan pasar terbuka
muka yang efisien bisa tingkatkan stabilitas ekonomi dengan menghasilkan keadaan likuiditas yang maksimal dalam sistem keuangan. Oke, slide selanjutnya yaitu merupakan instrumen kebijakan moneter di Indonesia dan penerapannya Bank Indonesia. Berikut adalah data makroekonomi utama Indonesia pada tahun 2014 hingga tahun 2023 yang bersumber dari Bank Indonesia, BPS, dan juga OJK. Analisis dampak kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data pada tabel 1, dapat diamati bagaimana kebijakan moneter Bank Indonesia berinteraksi dengan indikator makroekonomi dan memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pada periode pelonggaran di tahun 2014 hingga 2017 dan juga tahun 2019 sampai 2021, di tahun 2014 hingga 2017, setelah kenaikan Bank Indonesia Rate pada tahun 2014 untuk merespon inflasi dan tekanan nilai tukar, Bank Indonesia secara bertahap menurunkan suku bunga dari 7,75% hingga menjadi 4,25% pada akhir tahun 2017. Periode ini menunjukkan upaya Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan eksternal dan perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan PDB cenderung stabil di kisaran 4,88% hingga 5,7%. Sementara inflasi berhasil dikendalikan dan kredit perbankan terus tumbuh. Penurunan suku bunga ini bertujuan untuk menurunkan biaya modal dan mendorong investasi serta konsumsi. Di tahun 2019 hingga 2021, menjelang akhir tahun 2019, Bank Indonesia mulai melonggarkan kebijakan moneter dengan menurunkan Bank Indonesia Rate. Pelonggaran ini diintensifkan pada tahun 2020 dan tahun 2021 sebagai respon terhadap pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi PDB sebesar 2,7% pada tahun 2020. Bank Indonesia Rate mencapai titik terendah 3,5% pada akhir tahun 2021. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga likuiditas di pasar, menurunkan biaya pinjaman, dan juga mendorong pemulihan ekonomi. Meskipun PDB kontraksi pada tahun 2020, pertumbuhan kredit perbankan masih menunjukkan resiliensi dan PDB berhasil rebound signifikan menjadi 3,70% pada tahun 2021. Menunjukkan efektivitas kebijakan moneter yang akomodatif dalam mendukung pemulihan. Inflasi juga relatif rendah selama periode ini karena permintaan yang lesu. Di tahun periode pengetatan, lebih tepatnya di tahun 2018 dan juga tahun 2022 hingga 2023, di tahun 2018, Bank Indonesia menaikkan Bank Indonesia Rate dari 4,25% hingga menjadi 6,00% sebagai respon terhadap tekanan eksternal, terutama kenaikan suku bunga global atau juga bisa disebut dengan Fed Rate dan volatilitas pasar keuangan. Kenaikan suku bunga ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi. Pertumbuhan PDB tetap solid di tahap 5,17%, menunjukkan resiliensi ekonomi di tengah pengetatan moneter. Dan di tahun 2022 hingga tahun 2023, setelah periode pelonggaran pandemi, inflasi global melonjak pada tahun 2022